oleh teman Anissa. Namanya Kak Ila. Kita sapa ya Kak Ilanya ya. Assalamualaikum Kak Ila. Ya, terima kasih Anissa. Teman-teman, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Ila. Kak Ila dari Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia PPMI. Nah, itu perkumpulan untuk para pencerita dan khusus untuk cerita-cerita Quran, cerita-cerita sahabat Nabi. Ya, alhamdulillah Kak Ila juga pernah menjuarai lomba dongeng tingkat kota Tangerang dan pernah sampai ke nasional Anissa. Masya Allah, keren sekali. Wah, kali ini Kak Ila di sini mau menemani kita ya, mau bercerita. Kira-kira Kak Ila mau cerita tentang apa ya? Penasaran? Yuk kita simak teman-teman. Ya, Kak Ila sekarang mau berkisah nih teman-teman. Kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Mau tahu ceritanya Anissa? Mau. Aku mau dengar dong ceritanya Kak Ila. Pasti seru. Teman-teman, kita dengar ya ceritanya. Silakan Kak Ila. Iya teman-teman, Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga. Awalnya dulu sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah telah menciptakan bangsa jin terlebih dahulu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sayang teman-teman, bangsa jin itu tidak bisa memegang amanahnya dengan baik. Mereka melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Sampai akhirnya bumi ini menjadi rusak. Dan setelah berselang berapa lama, Allah mencabut amanah kekhalifahan dari para bangsa jin. Dan mereka diasingkan oleh Allah. Dan Allah pun akhirnya berencana untuk menciptakan khalifah kedua, yaitu manusia. Allah mengutus para malaikat untuk menemui bumi. Datanglah malaikat turun ke bumi. Berkata malaikat kepada bumi, "Wahai bumi, Allah telah berencana kepadamu untuk mengirim khalifah yang baru menjadi khalifah di muka bumi ini." Aku tidak mau. Kemarin saja aku belum pulih dari kerusakan-kerusakan. Sudah ada khalifah baru. Tunggu dulu. Khalifah kali ini Allah ciptakan dari jenismu sendiri. Dari tanah. Dari tanah? Dari aku? Iya, tanah bumi. Begitu ya? Karena dia diciptakan dari bagian darimu, maka berilah kami kesempatan untuk mengambil tanah-tanah darimu. Akhirnya, malaikat diizinkan oleh bumi untuk mengambil tanah-tanahnya. Ada tanah lumpur, tanah merah, tanah hitam, dari berbagai jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Malaikat kemas dan malaikat pergi kembali ke surga membawa tanah tersebut. Dibawanya ke hadapan Allah untuk diciptakan manusia pertama kalinya. Nabi Adam akhirnya dipahat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seperti arca. Dari mulai kakinya, badannya, tangannya, kepalanya dipahat dengan menggunakan air dari telaga surga. Tapi teman-teman, Anissa, ada loh bagian dari tubuhnya Nabi Adam yang juga tercipta dari tanah surga. Mau tahu Anissa? Oh iya. Apa tuh Kak? Hati ya Kak?
bagian itu adalah hati. Hati manusia tercipta dari tanah surga dan air surga. Makanya Anissa, hatinya manusia itu cenderung ke dalam kebaikan karena hatinya manusia tercipta dari tanah surga. Nah, sekarang Kak Ila mau cerita tentang bagaimana Nabi Adam diciptakan di surga. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surga, itu Allah membiarkan arca itu mengering selama 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam itu ada kesempatan Azazil, iblis Azazil Anissa, untuk melihat bagaimana khalifah berikutnya diciptakan. Azazil datang menemui Nabi Adam, arca Nabi Adam yang belum kering. Ini khalifah berikutnya setelah aku. Seperti apa sih sepertinya diciptakan? Kenapa diciptakan dari tanah yang kotor dan hitam? Tidak bagus. Lebih bagus aku yang diciptakan dari api. Aku coba melihat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tercipta dari lubang-lubang. Kenapa Allah ciptakan lubang-lubang di tubuh-tubuh manusia ini? Atas rambutnya ada lubang pori-pori kulitnya. Terus ada lubang juga, lubang hidung, lubang mulut, sampai ke kaki lubang semua. Aku akan menggoda mereka dari setiap lubang-lubang tersebut. Itulah janji iblis untuk manusia, mau menggodanya dari setiap lubang-lubang itu. Nah, ada satu kisah di mana ternyata Allah menciptakan hawa nafsu untuk menemani manusia. Dan hawa nafsu itu ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuhnya Nabi Adam. Nah, teman-teman, ketika Nabi Adam diciptakan, setelah mengering di surga, akhirnya Allah turun untuk meniupkan ruh ke dalam tubuhnya Nabi Adam. Ketika ditiup, masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam, Nabi Adam langsung berkedip, teman-teman. Ting, ting, ting. Apa? Berkedip? Berkedip, Kak Ila? Wah, aku jadi merinding ya dengar cerita kisah Nabi Adam ini. Iya, Nabi Adam berkedip, Anissa. Dan ketika malaikat-malaikat berkumpul bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, bagaimana Engkau akan menciptakan seorang makhluk yang akan melakukan kerusakan lagi di muka bumi?" Tapi Allah menyebutkan bahwa Allah Maha Tahu terhadap apa yang diciptakannya. Sampai akhirnya ketika Nabi Adam mulai bergerak, Nabi Adam bersin, Anissa. Iya, bersin. Wah, Nabi Adam langsung mengucapkan Alhamdulillah. Semua yang saat itu melihat kejadian yang luar biasa dari bangsa jin, dari bangsa malaikat, semuanya berkumpul untuk menyaksikan fenomena yang luar biasa. Ketika manusia Nabi Adam bergerak pertama kali, nama yang disebut adalah Allah dengan Alhamdulillah. Malaikat saat itu terpesona karena apa? Belum diajarkan satu huruf pun kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam telah diilhamkan asma-asma Allah di dalam hatinya. Masya Allah kan, Anissa? Dan setelah itu Nabi Adam diciptakan di surga.
itu menikmati keindahan surga, menikmati kemewahan surga dengan istana-istananya. Tapi Anissa, ada kisah setelah itu, setelah Nabi Adam tinggal di surga. Nabi Adam gak kerasan karena ternyata merasa kesepian. Padahal di surga itu semua keindahan dan kenikmatan sudah dimiliki oleh Nabi Adam. Tapi ada satu kekurangannya. Mau tahu Anissa? Nah, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Mau Kak, mau. Wah, seru sekali ya teman-teman ceritanya. Aku mau tahu lagi dong ceritanya. Apa yang terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga? Kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Tapi untuk mendukung channel ini, jangan lupa ya subscribe ya, dan like dan komen. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi terus. Sampai jumpa teman-teman.